Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Pujian yang milik Allah semata. Allah diibadahi, ditaati bagaimanapun keadaan kita, susah, senang, lapangkan rezeki, disempitkan rezeki, Allah tetap selalu diibadahi. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Perintah ibadah kepada Allah tidak diikat dengan keadaan kita nyaman, tidak diikat dengan itu. Maka bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun nasib kita, tetap Allah selalu ditaati dan diibadahi. Ibadah yang paling agung adalah mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sedikit pun. Oleh karenanya kita butuh dan belajar tentang tauhid yang benar dan mempelajari juga konsekuensi daripada tauhid itu sendiri. Kita sekarang masuk di soal jawab seputar tauhid. Masuk ma huwa as-sihru. Apa itu sihir? Apa itu definisi sihir? Kalau kita baca di kitab 4 madhab, kalau di kitab Hanafiyah itu ada Fatwa Al-Hindiyah juz 6 halaman 33. Kalau di Malikiyah ada Hasyiah Dasuki ala Syarhil Kabir juz 4 halaman 413. Kalau di mazhab Syafi'iyah itu ada kitab namanya Mughnil Muhtaj juz 4 halaman 118. Kalau di mazhab Hanabilah itu ada kitabnya Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni juz 8 halaman 191. Dari 4 mazhab itu, dari definisinya kita bisa menyimpulkan apa itu definisi sihir. Apa itu definisi sihir? Sihir itu tolong dicatat dengan baik. Sihir itu adalah a'malun khafiyah, amalan yang tersembunyi, tidak kelihatan orang. Tiba-tiba sakit tanpa ada sebab sebelumnya, itu a'malun khafiyah, amalan yang tersembunyi. Amalan itu berbentuk apa? Bermacam-macam. Bisa berbentuk jimat-jimat, bisa berbentuk obat-obatan, bisa berbentuk buhul-buhul, macam-macam, Pak. Nah, amalan yang tersembunyi tadi itu, si tukang sihir mendekatkan dirinya kepada setan melalui amalan-amalan tadi. Dia baca mantra, baca
jimat-jimat, baca apalah. Lalu jimat dan poin-poin tadi itu dia mendekatkan dirinya kepada syaitan. Jadi dia mendekatkan dulu ke syaitan dulu. Setelah dia mendekatkan dirinya kepada syaitan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan setannya Pak ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dengan syaitan tadi untuk memberikan pengaruh kepada orang yang disihir. Baik yang disihir itu badannya atau akalnya atau indranya atau yang semisalnya, dengan bentuk di luar kemampuan kita, dengan di luar nalar kita. Bisa dipahami? Saya ulang ya. Berarti sihir itu kalau kita ingin mengetahui hakikatus sihri, hakikat sihir, berarti ada beberapa komponen yang harus dipahami. Satu, ada berbentuk amalan-amalan yang khafiyah, yang tersembunyi. Apa itu berbentuknya? Bisa berbentuk apa? Jimat-jimat. Jimat-jimat itu bisa dibaca dan bisa ditulis. Ya, dibaca bisa ditulis. Tolasim jimat-jimat, pakai ruko, ya jimat-jimat juga, pakai apalagi ukot, bunda apa namanya? Apa? Ikatan-ikatan apalah ya itu. Nah, ini komponen pertama, Pak. Komponen yang kedua, tukang sihir itu mendekatkan dirinya. Dia mendekatkan dirinya kepada jin atau kepada setan. Mendekatkan dirinya otomatis apa? Minta bantuan. Dia sudah ada kerjasama. Partnernya itu jin, Pak ya. Partner itu setan. Lalu dia meminta tolong kepada setan. Setelah dia membikin jimat-jimat tadi, lalu dia meminta tolong kepada syaitan. Nah, eksekusi Pak, apa yang terjadi? Syaitan mengirimkan seperti permintaannya. Si tukang sihir itu meminta apa? Meminta supaya mati, meminta supaya jantungnya rontok, meminta supaya buta matanya, dan seterusnya. Dan yang memproses sampai terjadi itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatus sihir. Makanya sihir itu nggak akan bisa berjalan kecuali dia harus meminta tolong. Dan kalau sudah meminta tolong kepada syaitan, itu nggak mungkin ada perkara gratis. Dia pasti ada syarat-syarat yang sudah disepakati, pasti ada kurba, pendekatan diri yang berbentuk kesyirikan, ritual-ritual yang dilakukan oleh tukang sihir kepada syaitan. Baru syaitan itu mengokekan apa yang dia minta. Nah, setelah itu terjadilah apa yang terjadi kepada yang disihir. Nah, ketika terjadi apa yang terjadi di orang yang disihir tadi, itu di luar batas manusia, aneh. Gak ada penyakit tiba-tiba begitu dirongsenkan, juga gak ada penyakitnya, tapi dia merasa sakit. Ala wajhi kharqil ada, di luar apa? Di luar kebiasaan manusia. Itu adalah hakikatus sihir. Kebayang ya? Bisa dipahami insyaallah? Taib. Dari definisi itu anak akan tekankan 2 poin. Poin pertama, si tukang sihir gak akan bisa meminta bantuan kepada jin kecuali apa? Sudah ada wajhul kurba. Si tukang sihir itu sudah mendekatkan
dirinya kepadanya dengan ritual-ritual kesyirikan. Bisa dipahami? Dengan ritual-ritual kesyirikan. Karena setan gak bakal memberi bantuan kepadanya, jin gak bakal memberi bantuan kepadanya kalau tidak ada bentuk ritual-ritual sesuai yang diminta oleh jin kepadanya. Dan ritual-ritual itu mayoritasnya atau seluruhnya pasti berbentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita akan bisa paham hukumnya nanti insyaallah. Bisa dipahami? Baik. Pertanyaan yang kedua, dari sini hukum sihir apa? Dari definisi tadi, apa hukum sihir itu? Jawabannya sudah bisa dipastikan, sihir itu sebuah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu udah jelas. Karena apa? Karena jelas kan Pak? Gak mungkin setan itu atau jin itu membantu dia dalam urusan-urusan dia, kecuali apa? Sudah ada ritual kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah, penghambaan kepada selain Allah. Gak mungkin tukang sihir itu kecuali menghamba, merendah, takut, pengagungan, macam-macam ibadah ini yang seharusnya diberikan kepada Allah, tapi dia berikan kepada jin dan syaitan selain Allah Subhanahu wa taala itu. Dia akan mengabdi, takut. Bahkan dia di dalam diri tukang sihir itu memiliki keyakinan bahwasanya jin bidzatiha, jin itu sendiri itu kalau tidak diturutin akan mengambil semua yang dia miliki, bisa memberikan manfaat dan madarat, sampai di taraf meyakini hak uluhiyah Allah, hak rububiyah Allah itu diberikan kepada jin tadi, diberikan kepada jin tadi. Yang memberikan manfaat dan madarat siapa? Allah, ya kan? Dia memberikan poin ini kepada jin. Jin itu bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat secara berdiri sendiri. Dan ini adalah kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Tauhid dalam rububiyah. Bisa dipahami insyaallah? Mudeng bagi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nassa sihra." Lihat, Allah mengatakan Sulaiman tidak kafir. Nabi Sulaiman tidak kafir. Akan tetapi setan-setanlah mereka itu kufur. Kenapa? Karena mereka mengajari manusia sihir. Karena mereka mengajari manusia sihir. Allah mengatakan apa itu? Walakinna syayatina kafaru. Allah menyebutkan mereka itu kufur. Ya kan, kufur. Kenapa kufur? Karena mereka mengajari sihir kepada manusia. Ini adalah dalil minal Quran, dalil dari Al-Quran bahwasanya sihir itu apa? Adalah kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Mafhum, Mbak? Taib. Kita lanjutkan model-model sihir. Enggak ada di kitab itu, Pak, ya. Enggak ada itu, tambahan, ya. Apa model-model sihir? Saya sebutkan model-model sihir di zaman dulu dan model-model sihir di zaman sekarang. Mana zaman sekarang? Sekarang tambah luar biasa, Pak, ya. Di Kitabul Aqidah itu
sihir zaman dulu itu diistilahkan ada sihrun tahyiliyun, sihir hayalan. Apa sih hayalan itu? Menyihir matanya orang, paham gak? Seakan-akan itu ada, padahal tidak ada wujudnya. Jadi matanya itu disihir, seakan-akan itu ada, padahal tidak ada. Atau kebalikannya, seakan-akan itu tidak ada, padahal ada. Itu namanya sihir tahyili. Dong berapa ya? Sekarang kayak kan sering kita jumpai Pak, di zaman sekarang itu toko katanya tutup, orang melihatnya tutup Pak, padahal nggak tutup ya toh. Loh Pak, kok tutup terus Pak toko sampean? Lu jare sopo? Aku lo bendino buka. Enggak Pak, kula niku wis napa? Wis pangetin daftar Pak, tapi tutup. Nah ini namanya tahyili, dihayalkan. Jadi dia ke pikirannya dan ke indranya itu dihayalkan Pak. Contoh lagi, seorang istri melihat Anda itu kerah, jadi bendelok awakmu itu kerah Pak. Ono perang ngono iku? Ono perang ngono ha? Jadi istri kita melihat kita itu menakutkan, koyok kerah gede menakutkan. Padahal awakmu menakutkan apa enggak? Yo enggak, menungso ya, menungso. Tapi karena dihayalkan di pikiran istri kita dan di indranya istri kita, seakan-akan melihat kita itu adalah tidak semisal kayak hakikatnya. Ini namanya tahyili. Dong Pak, paham nggih? Ada Pak yang model ini ono ora? Ya siapa pemainnya? Ya tukang sihir sama mitranya yaitu jin tadi. Tukang sihir sama mitranya yaitu jin tadi. Iku wis ya sakubu wis, ya, sakubu ya. Yang kedua ada namanya hakiki, sesuai dengan wujudnya. Hakiki nyoto Pak, tidak sekedar dihayalkan tapi nyata. Dia sakit di live yo sakit gitu kan, tapi sakitnya mendadak. Yang namanya sakit kan biasa ada asbab sebelumnya, ada tanda-tanda. Ini enggak, ujuk-ujuk loro, dan ya hal yang aneh lah begitu kan Pak ya. Dan itu nyata, bukan hayalan, nyata. Itunya nyata, ya nyata. Ujuk-ujuk kepalanya sakit atau yang lain. Nah tinggal di dalam tubuh kita itu ada paku, kalajengking, ular. Ya ini antara tahyili dan antara apa? Hakiki. Kira-kira bener apa enggak? Ya enggak. Kira-kira bener apa enggak? Kalau enggak bener, berarti apa? Hanya hayalan matanya orang yang melihat saja. Itu kayaknya ada paku dan semisalnya. Kalau memang itu benar-benar terjadi, berarti apa itu hakiki? Mungkin apa enggak? Mungkin. Wong jin dan syaitan itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Mungkin. Apa yang enggak mungkin? Apa yang enggak mungkin? Jelas ya? Nah, model yang ketiga, cukup dua aja ya, cukup dua aja Pak ya. Tape yang nomor 5, yang nomor 5 itu langsung ketiga ya. Kok 5? Ada yang diloncati Pak. Bentuknya sihir tanjim, perbintangan. Tapi anak akan bahas nanti insya Allah di buku ini. Nggak anak sebutkan insya Allah.
Taib, cukup insyaallah. Sekarang selanjutnya model apa? Sihir di zaman sekarang, Pak. Di zaman sekarang sihirnya pakai gambar. Dulu nggak perlu pakai gambar ya. Gambar terus foto, tinggal dibacain mantra ke tukang sihirnya gitu. Datang seseorang ke tukang sihir, Pak, aku pingin si A ini rekan kerjaku merebut rezekiku, merebut cewekku, pokoknya aku pingin matanya buta. Dia minta mana fotonya, delok fotone ya wis, Pak. Dia baca mantra ubus-ubus, ebes-ebes gitu kan, tinggal aja ambil paku atau apa, ditusuk apa matanya. Dia merasa sakit sekali itu, jelas sama setan, Pak. Dia minta tolong setan, jin, wis iki piye iki urusanmu iki, wis tet, dia merasakan sakit. Ini model sekarang, Pak. Model sekarang pakai foto, pakai apa? Pakai video, atau bentuknya baju si yang mau disihir, rambut atau bajunya itu yang diambil, kemudian dibacain mantra, meminta tolong kepada syaitan untuk menyakiti si pemilik yang mau disihir. Itu jadi zaman sekarang ini kalau kita lihat seringnya ada bendanya ya, baik foto atau bajunya atau rambutnya atau pakaiannya, itu seringnya begitu. Baik, insyaallah ya, cukup insyaallah. Penjelas insyaallah, Pak ya. Berarti kesimpulannya pripun? Sihir hukumnya apa? Nah, hukuman sihir, Pak. Hukuman sihir itu tadi kan dihukumi apa? Syirik dan kufur, Pak ya. Nah, hadnya, hukumannya apa? Datang dalam sebuah hadis dari riwayat Jundub, haddus sahiri dharbuhu bisayfi. Hukuman untuk tukang sihir itu dipenggal lehernya dengan pedang. Hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu qaulun Nabi ataukah hanya ucapan Jundub saja. Wasohi, yang tepat itu adalah ucapan Jundub. Akan tetapi walaupun ini ucapan Jundub, para sahabat itu sepakat bahwasanya tukang sihir itu dibunuh, Pak. Cuma mereka berbeda pendapat gimana cara membunuhnya. Mereka sepakat tukang sihir itu dibunuh. Bisa dipahami? Ini yang menukilkan kesepakatan dari sahabat Nabi itu banyak. Di antara Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Tamhid, Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni. Banyak ulama menegaskan, ulama itu sepakat hukuman untuk tukang sihir adalah dibunuh. Cuma para ulama berselisih pendapat piye carane bunuh. Ada yang berpendapat dipenggal lehernya, ada yang berpendapat lagi di apa nama? Ditembak ya. Wis pokoknya berbeda, tapi caranya mata ini lah ya. Gitu ya, khair insyaallah. Kesimpulan, hal ini
dikembalikan kepada pemimpin, Pak. Itu paling tepat. Pemimpin memiliki hukuman kepada tukang sihir, gimana modelnya terserah. Yang penting dibunuh. Bocaran ditembak, bocarannya diuncal non teko di tempat yang tinggi kemudian biar jatuh, terserah. Terserah, Pak. Imam Nawawi menjelaskan kenapa tukang sihir itu kok dibunuh, Pak? Karena orang ini jahat. Dengan sihirnya banyak manusia yang terbunuh. Dengan sihirnya itu banyak manusia terbunuh melalui dia. Melalui dia. Berapa banyak orang terbunuh? Maka secara sadari atau gak disadari, Pak, itu sama dengan kisos sebenarnya. Kisos, ya kan, kisos kan dia banyak membunuh, ya dibunuhlah gitu kan. Tapi bukan kisos yang maksud enggak, yang maaf tuh enggak. Tapi sebenarnya dia membunuh orang jadi dibunuh kan begitu, Pak. Makanya ulama sepakat itu dia dibunuh. Pada selanjutnya, siapa yang punya hak untuk membunuh? Siapa yang punya hak untuk membunuh? Yang punya hak dalam menegakkan had adalah pemerintah, bukan individu orang atau golongan tertentu. Nggak bisa. Yang punya hak di dalam menegakkan hukum had, baik potong tangan atau rajam atau membunuh, itu adalah pemerintah, bukan organisasi tertentu atau per individu tertentu. Bisa dipahami insyaallah? Ada pertanyaan seperti ini, Pak, sihir? Monggo. Gimana untuk melacak sihir itu kan beda bukti. Bicara melacak. Mosok pakai tukang sihir dhewe ngono ya. Di fikih ada pembahasan boleh enggak kena sihir diobati dengan sihir. Paham ya? Itu di kitab Tauhid ada insyaallah, dan saya punya pembahasan tersendiri tentang ini. Kalau kita pakai sihir dengan sihir, pendapat yang paling kuat gak boleh, Pak. Kalau itu boleh kan enak. Wah, sejirku si al podo tukang sihir, jin podo jini ngerti, Pak. Oh iku ngono, Pak ya. Tapi kan nggak bisa, bagaimana nggak bisa? Tetap nggak bisa. Ini nggak bisa pendapat ini, Pak. Lah terus gimana taunya? Taunya ini gimana? Menuduh seseorang dia berbuat nggak bisa, kecuali ada bukti. Tinggal gimana buktinya? Ya buktinya imma dua saksi atau pengakuan dia. Kalau kita tinggal menuduh aku disihir si A, mana buktinya? Nggak bisa. Karena jin nggak bisa kita terima begitu saja. Dan termasuk keliru kalau kita menerima khabarnya jin, karena kita nggak tahu dia jelas siapa nggak tahu. Saya nulis buku tentang kaidah-kaidah ruqyah. Di antara kesalahan ruqyah adalah apa itu? Membenarkan apa yang disampaikan oleh si jin itu. Karena kita nggak tahu status jin ini soleh atau harus soleh, kan nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu. Kita nggak melihatnya. Maka kalau ditanya gimana caranya, Ustaz? Caranya harus ada bukti. Dua saksi yang mengetahui dia yang mensihirnya, atau dia mengaku bahwasanya aku telah menyihirnya. Kalau ini nggak ada bukti, ya nggak bisa. Ya paling banter minta kepada Allah petunjuk, semoga Allah tampakkan siapa yang menyihirnya. Nggak boleh asal menuduh, nggak boleh asal menuduh. Jelas insyaallah. Ya. Kenapa sih kok ada ilusi? Terus manfaatnya bagi manusia apa?
kalau ditanya kenapa kok ada ilmu sihir gitu, saya balik, kenapa ada nasi goreng, ya kan? Ya, kalau ditanya kenapa ada, maka jawabannya panjang. Allah mengadakan sihir padahal Allah nggak ridho, kan gitu kan ya. Itu paling bagus, tepat pertanyaannya kan. Allah mengadakan sihir padahal Allah nggak ridho, ya untuk menguji kita. Yang kedua, ya untuk menempatkan rokok biar ono tempatnya lah kan. Ketiga, biar jin-jin kok ono fungsi nih. Nah kalau gono sing sihir lah neraka piye lah. Terus kemudian jin-jin itu lah gono kanggone lah. Nah, PT ono kanggone ya. Dan semua itu pasti ada hikmah di balik itu. Maka Anda harus baca tulisan saya. Saya tulis buku tentang mendulang hikmah dari ciptaannya Allah. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan setan, itu ya ono fungsine. Padahal Allah nggak ridho. Soalnya gara-gara setan, gara-gara apa ngono ku, kita malah gak mlebu swarga to, ya toh. Ya kan gitu kan. Nah, kalau Allah meninggalkan itu semuanya, nggak nyiptakan jin wala yang lainnya, setan wala yang lainnya, ya ngapain namanya Allah Ghafur? Ngapain namanya Allah Maha merendahkan? Ngapain namanya sifatnya Allah Syadidul Iqab? Ngapain Allah nyiptain neraka dan seterusnya? Neraka kan butuh penghuni kan? Nah, itu semua pasti ono hikmah di balik itu. Walaupun Allah sendiri tidak ridho, manusia itu mengkufurinya, ya. Tapi dalam penciptaan itu maslahatnya lebih besar. Lebih besar. Itu jawaban sodok singkat ya. Wah, ilah kalau pengen butuh lebih lanjut bisa baca kitab yang saya tulis itu. Oke, ada lain? Monggo. Apa itu? Hakikatnya menipu. Maksudnya apa? Oh, maksudnya dia ngaku ngono, ngaku tukang sihir tapi tidak berbuat sihir gitu, mek nipu doang untuk mengambil duitnya. Berarti ya haram hukumi. Kita nggak bisa hukumi sihir, kita nggak bisa hukumi kafir, dan kita nggak bisa hukumi menyekutukan Allah, nggak bisa. Kenapa? Karena hukum dia syirik, hukum dia kufur. Manakala ada persembahan dengan jin, ya enggak? Manakala ada ritual-ritual peribadatan kepada jin. Nah, si dia tadi mek bohong doang, sempetin oleh duit ngapusi wong, pura-pura bakat tabrak opo ngono lah, wis pokoke ngono lah, mujuk antok te oleh duit. Gimana hukumnya? Ya haram hukumnya. Mengambil apa? Hak atau harta dari kaum muslimin dengan menipu. Tapi apakah dia syirik? Enggak syirik. Dia enggak syirik karena dia enggak melakukan apa-apa, ya kan? Enggak syirik karena dia enggak melakukan apa-apa. Tapi dia dosa besar karena dia menipu, mengambil harta orang lain. Jelas? Enggak bisa. Dia nggak ngapa-ngapain, ya dia aja nggak ngapa-ngapain, dia bujukan aja dia. Iya, Anda perdukunan ain itu sebuah penyakit yang dimunculkan dari mata orang yang hasad. Jadi ada orang yang hasad ke ente, itu kalau melihatnya kan apa?
Kayak muring-muring dulu, Pak. Nah, makanya wa min syarri hasidin idza hasad. Itu lihat tafsirnya itu. Dari kejelekan orang yang hasad, ketika dia hasad dengan mata orang yang hasad itu bisa menjatuhkan penyakit ain, dan itu tetap melalui jin, itu melalui jin. Cuma munculnya dari orang yang hasad, yang dia marah melihat Anda melotot muring-muring. Nah, Allah takdirkan dengan melototnya dia dengan wajah yang menyeramkannya itulah, maka setan atau jin masuk ke tubuhnya dia, atau lewat jin itu maka penyakit ain menimpa kepadanya. Jadi itu apa namanya, dari orang yang hasad itu sendiri. Itu munculnya penyakit ain. Wal ainu haqqun, kata Rasulullah. Penyakit ain itu sebuah kebenaran, bukan bohong. Dan untuk meruqyah orang penyakit ain ini juga agak lebih susah ketimbang orang yang kena penyakit dia biasa ada apa namanya, ya istilahnya apa, amal, perbuatan khusus, terapi khusus bagi orang yang terkena penyakit ain itu sendiri, dan bisa dirujuk kepada ahlinya, tukang ruqyah insyaallah. Jelas? Azan nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas hayya 'alal falah.
Baik, kita ambil satu masalah lagi. Di kitab tauhid itu ada istilah sorfun atfun. Ada sihrul atfi sama sihru sorfi. Al ataf itu artinya sihir mahabbah. Mahabbah itu cinta yang biasa dipakai suami istri yang awalnya nggak seneng tiba-tiba jadi seneng, yang awalnya seweneng jadi nggak seneng dipalingkan. Model sihir atfi itu untuk menyenangkan, dan model sihir sorfi untuk memalingkan. Itu sama kasusnya Pak, sama. Seorang datang ke tukang sihir apa? Bikin mantra atau apa, yes, mantra atau nulis apa, terus minta bantuan kepada apa? Tukang sihirnya kepada jin. Nah, jin nanti masuk ke tubuhnya si wanita itu. Nah, tubuhnya wanita itu bicarane jin punya kemampuan yang awalnya nggak seneng menjadi seneng. Itu Pak. Atau kebalikannya, ya, tukang sihir minta bantuan jin masuk membisiki kepada si wanita atau kepada orang tadi yang awalnya apa? Seweneng jadi nggak seneng. Makanya fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zauji. Jadi bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Ini Pak, bisa dipahami insyaallah. Hati-hati ini Pak. Nah, sekarang ada model sihir Pak, tapi koyok-koyok islami, tapi ora islami. Moco ayat surat Yusuf ping piro, ping 100 ngono Pak ya. Woco ewes ikut tipu muslihatnya aja Pak. Moco ayat terus di sebelumnya di foto nih wanita, terus tiba-tiba seweneng. Itu semua ada tipu daya jin dan syaitan, tapi melalui Al-Quran. Orang kok pakai mantra-mantra. Kalau pakai mantra-mantra ewes itu kan ketoro sihir kan, ketoro sihir Pak. Saya sekarang jin yo pinter moco ayat ini, ayat yang digiwi kurban ku ayat Pak, dan sudah pasti wis ana perjanjian sama jinnya. Jin kebal dengan surat Yusuf Pak, diwaca itu biasa wae menter, gak apa-apa wis biasa ngono iku ya kan. Nah, tapi yang membikin cinta bukan dari Al-Qur'annya, tapi apa memang jinnya. Dia minta tolong ke jin untuk membuat dia cinta, tapi jin itu mau wis pinter Pak. Biyen ngono-ngono, saiki model wong sekarang aja teknologi wae canggih kok ya. Ya jin udah teknologi lah gitu kan. Jadi itu bujuan aja, sama aja kasusnya meminta tolong kepada jin itu sendiri. Yang kedua, terus fungsi surat Yusuf dibikin orang itu cinta tuh dari mana? Dari mana? Lu itu kisah siapa jenenge Nabi Yusuf sama siapa? Sama Imra'atul Aziz. Hubungannya apa? Itu memang cerita itu termaktub di surat Yusuf. Bukan Yusuf, surat Yusuf digiwe bikin orang itu cinta. Itu kan gak gena Pak, gak gena, salah kaprah dalam memahaminya. Dan gak ada istilah jin putih sama jin hitam. Selama dia jin Pak, dan dia bisa memberikan sesuatu yang itu haknya Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah terjadi kecuali apa?
pasti dia meminta tolong kepada jin itu sendiri. Dan jin ketika dimintai tolong nggak ada istilah gratis, Pak. Pasti ada apa? Ritual-ritual imam menyembeli untuk nama dia, minimal menyembeli untuk dia, menyembeli namanya dia, menyembeli diperuntukkan untuk dia. Qurba ila syaiton, mendekatkan dirinya kepada jin dengan menyembeli kurban. Itu minimal, Pak. Dan di beberapa kitab disebutkan ada kalanya sampai Al-Qur'an itu diolesi dengan darah haid. Itu syaratnya. Ada lagi Al-Qur'an dimasukkan di dalam kamar mandi. Ada lagi Al-Qur'an diinjak-injak. Itu syarat yang mereka bikin, itu syarat. Dia nggak bakal mau untuk membantu dia apa yang diminta oleh manusia tadi, kecuali dia harus memenuhi syarat-syaratnya, dan seluruh syaratnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semuanya dan penduduk Indonesia dan dunia semuanya dari kesyirikan kepada Allah. Dan hari kemerdekaan kita 17 Agustus 2025 kita rayakan dengan memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Karena negara ini dimerdekakan hanya Allah yang memerdekakannya, maka sepantasnya kita mentauhidkannya Allah, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid dan menjauhi kesyirikan dengan sebenar-benarnya, dengan kita lebih mempelajari, bersemangat mempelajari apa itu tauhid, apa itu syirik, apa tauhid dan apa itu syirik. Oleh karenanya ketika Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal faraitan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, sucikan Rabb kamu, mensucikan Allah dari kesyirikan, dari persekutuan. Perintah pertama itu fasabbih bihamdi rabbik. Yang kedua baru istighfar atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Jadi memeriahkan kemerdekaan kita itu dengan mentauhidkan Allah dan banyak meminta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan per setiap tahunnya, kan gitu. Itu udah bagus itu ya, insya Allah. Malam kita ngaji tauhid kan. Jadi untuk apa? Memeriahkan itu insya Allah. Tapi nggak ada pertanyaan insya Allah, Pak. Saya cukupkan. Ya, monggo. Pada kita semuanya tanpa izin dari Allah. Iya. Beliau nanya, sebenarnya kan inna kaidas syaitoni kana dhaifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Kita harus memahami tauhid yang benar. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala, "Lau ijtama'al insu wal jinnu", jin dan manusia berkumpul dari zaman dulu sampai akan datang, Pak, ala ayyadhuruka bisyai', untuk memberikan madharat kepada kamu dengan sesuatu apapun, maka mereka nggak akan bisa memberikan madharat kepada kamu illa bisyai'in qad kataballahu lah, kecuali dengan sesuatu yang sudah ada tulisannya. Jadi santet, apapun bentuk dari makar-makar syaitan itu gak akan bisa memberi pengaruh kepada kamu selama Anda itu benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting di sini, Pak. Maka ahlu tauhid itu seharusnya gak perlu takut dari itu semuanya, karena dia memahami, yakin itu semua adalah manusia, itu makhluk.
makhluk gak akan bisa bertindak apa-apa kecuali apa? Ada izin Allah kan. Kata Rasulullah kan, jin dan manusia zaman dulu sampai zaman sekarang Pak akan datang itu tolong menolong, sepakat berkumpul untuk ngasih mazhar kepada kamu. Itu nggak bisa tanpa izin Allah, apalagi jin satu per dua lah apa itu, nggak bisa. Jadi ini yang harus dibenerin tauhid kita Pak. Jadi kita ke Allahnya butuh dipahami. Dan tolong mohon maaf Pak, banyak orang itu belajar tauhid hanya bisa hukum syirik, hukum bid'ah, begitu aja Pak, sebatas itu. Tapi hati dia kepada Allah, keyakinan dia kepada Allah nol Pak, nol. Jadi dan itu keliru, karena ruhnya tauhid adalah Anda dengan Allah. Bagaimana Anda dengan Allah? Keyakinan Anda dengan Allah itu gimana? Itu ruhnya tauhid. Bukan sekedar menghukum ini syirik, ini bilang enggak. Ruhnya tauhid itu antara kamu dengan Allah. Bagaimana Allah kamu? Bagaimana hubungan kamu dengan Allah gimana? Gimana kepercayaan kamu dengan Allah itu gimana? Ini yang butuh dipertanyakan Pak dalam diri kita. Makanya anak pribadi Pak, anak pribadi ngaji atau baca kitab tauhid sendiri sudah lama. Sejak aku mondok itu yuk cekelanku yuk kita tahu masalah tauhid, cekelanku Pak. Tapi setelah saya belajar terus ke belakang ini kok kemana hatiku dengan Allah, kemana gitu kan. Maka baru nulis buku tentang masalah hati, Rihlatul Qalbi ila Ma'rifatul Mahbub. Jadi perjalanan hati menuju sang kekasih. Baru nulis itu Pak, terus nulis lagi tentang masalah hati, nulis lagi tentang penciptaan hikmah, ciptaan Allah kayak gimana. Itu baru sadar kemana aku selama ini belajar, kemana hatiku selama ini aku belajar, kemana Pak. Sedangkan perhatikan Pak, orang tua, guru-guru kita tua loh Pak, guru-guru kita tua loh ya, itu dengan orang sekarang itu mak pinter ngomong qala Allah, qala Rasulullah, pinter Pak. Tapi ketika keyakinan Pak ke Allahnya nol. Orang tua-tua kita atau ustaz kita yang tua-tua itu Pak, dia nggak akan mengharap kepada makhluk apapun karena dia yakin Allah yang ngasih rezeki dia Pak. Nah loh, keyakinan ke Allahnya luar biasa, luar biasa. Dia keikhlasan dia ke Allah tuh luar biasa. Kita orang nom-nom memang iso ngomong tok. Dalil akeh yo, bener Pak. Wis kala wis maca qala ulama wakil memang Pak. Tapi sisi amalia kita kepada Allah terus terang aja nol atau sedikit banget. Berbeda dengan orang-orang dulu, gak banyak bicara tapi praktek Pak. Kekuatan dia ke Allah luar biasa Pak. Sandaran dia ke Allah tuh luar biasa. Kita aja hari ini nggak nemu mangan stres, padahal ustadz, doktor, profesor opolawis hari ini nggak nemu duit stres. Zaman dulu biasa, nggak nemu duit tuh biasa, nggak ada istilah takut kelapar tuh nggak ada. Kita aja sama Allahnya kayak apa gitu loh Pak. Jadi kita menang mulut, menang ceramah, ya kan, menang opol lah gitu Pak. Tapi nol, hati kita itu kosong Pak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya ini pengalaman pribadi loh nih. Kita nulis, masya Allah ya. Kemana ini kita ini? Kemana Anda dengan Rabbul Alamin? Kemana dengan Allah? Nama Allah Razzaq. Sampai pada kata ini Pak, 3 nama. Allah itu Maha Alim, Maha mengetahui. Allah itu lebih mengetahui tentang masa depanmu, mana yang terbaiknya, ketimbang kamu dengan diri kamu sendiri. Ini poin penting loh, renungkan ini Pak. Allah itu ngerti terbaiknya untuk kita, itu ngerti loh Pak.
Jadi hari ini kita dikai miskin kayak gini. Orang terbaiknya betul ngono ki wong. Santai wae, Pak. Terus Allah itu lebih sayang ke diri kamu ketimbang kamu ke kamu. Loh, Pak. Memahami ini aja. Malah kita itu takut nanti gimana lagi. Nanti gimana lagi? Anakku akeh gimana lagi? Walah mau metu dhewe. Itu kita, Pak. Terus terang, Pak. Wah, kita menang ngomong tuh, Pak ya. Monggo sapi ya. Monggo sapi insyaallah. Tapi cukup Pak insyaallah, Pak. Waktunya sudah Isya. Insyaallah cukup, Pak ya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.